Oke, selamat datang kembali teman-teman di tutorial Godot Indonesia bersama dengan saya Sulaiman Santoso. Dan di video kali ini kita akan belajar bagaimana menambahkan iklan ke dalam game kita. Kita akan menggunakan AdMobs kali ini supaya game kita bisa menghasilkan revenue atau hasil atau uang begitu ya. Oke, nah gimana caranya kita bisa menambahkan si AdMob ini ke dalam permainan kita? Jadi kalau teman-temannya belum tahu, AdMob ini adalah sebuah platform yang dari Google, di mana kita bisa memasang iklan dalam aplikasi kita dan memperoleh revenue atau penghasilan dari situ, gitu ya. Nah, kalau teman-teman pengen menambahkan AdMob, tentu saja langkah pertama yang harus dilakukan adalah teman-teman harus bikin account di Google AdMob. Kalau teman-teman sudah punya Google Email, akan sangat mudah sekali untuk membuat iklannya, account-nya. Kita tinggal masuk aja, kemudian nanti kita tinggal daftar, dan nanti kalian akan punya seperti ini, gitu ya, kurang lebih. Nanti by the way teman-teman harus di-approve dulu ya account-nya oleh Google-nya baru bisa nanti jalan gitu. Nah, di sini teman-teman bisa tambahkan, pertama kali yang kita lakukan adalah kita harus membuat sebuah apps di sini. Kita harus tambahkan sebuah apps di sini kalau kita pengen ngetesnya. Teman-teman bisa tes menggunakan nanti ada iklan tes, tapi di sini saya akan menambahkan sendiri ya sebuah aplikasi di sini. Kalau teman-teman pengen nambahin aplikasi bisa add aja app di sini. Nambah app seperti ini. Nanti kita pilih platformnya mau Android atau iOS, dan apakah si aplikasi Anda sudah listed di App Store. Kalau sudah, diklik yes, kalau enggak, no aja. Nanti tinggal continue. Kalau udah continue, nanti kita akan punya app seperti ini. Kalau saya punya dua app seperti ini, ada project ID-nya seperti ini, gitu ya. Ada request review itu nanti kalau misalnya udah dimasukin ke Google App Store, kita bisa di-review oleh Google apakah sudah oke untuk menghasilkan ads atau belum. Oke. Nah, kalau kita pengen menambahkan si AdMob capability ini ke dalam Godot Games kita perlu menambahkan sebuah plugin. Jadi di sini kita punya plugins yang dapat dari Shinmill gitu ya, Godot Android AdMob plugins. Teman-teman bisa download. Di sini saya sudah download. Yang saya download teman-teman di sini adalah versi yang 5.0. Jadi untuk kenapa yang 5.1 di saya tidak jalan. Tapi kalau teman-teman sudah jalan di 5.1 yang paling baru silahkan pakai 5.1. Kalau saya masih pakai 5.0.0 gitu ya. Karena di situ di saya sih jalannya yang itu gitu ya. Oke. Nah, gimana cara kita memasangnya? Jadi di sini saya punya game Godot saya yang kita sudah pakai sampai saat ini ya. Yang pertama kali kita lakukan adalah kita harus masuk ke project, lalu kita akan install Android Build Template. Jadi kalau teman-teman di sini Android Build Template maksudnya apa sih? Nah, kemarin kalau kita mengekspor game kita dalam Android, kita mengekspornya dalam keadaan default. Project Android-nya nggak sama sekali kita sentuh, jadi kita akan biarkan dia default sesuai dengan Godot. Tapi di sini karena kita pengen menambahkan AdMobs dan AdMobs-nya ini khusus buat Android begitu kan, maka kita harus mengubah sedikit codingan Android-nya begitu. Bukan codingan sih sebenarnya lebih ke manifestnya, tapi nggak apa-apa. Nah, untuk kita bisa mengubah project Android-nya, maka kita harus bikin atau install sebuah build template. Jadi build template ini nanti yang kita bisa kita modifikasi supaya si Android-nya ini sudah bisa support app gitu ya. Jadi kita akan install build template. Di sini dia akan bilang kita akan punya sebuah sebuah project Android nanti di dalam Godot Games kita. Jadi kita akan install. Nah, kalau teman-teman sudah install si project Android ini dan teman-teman klik kanan di rest di sini dan kemudian open in file manager. Nah, sekarang teman-teman lihat di sini akan ada satu buah folder yang tadinya sebelumnya nggak ada, yaitu folder Android. Dan di dalamnya teman-teman ada build dan plugins. Build di sini adalah isinya adalah project Android-nya. Jadi kalau teman-teman di sini sudah pernah coding Android sebelumnya, tentu sudah biasa begitu melihat yang seperti ini begitu ya. Ada Gradle, ada Android Manifest dan lain-lain. Ini adalah build template yang bisa nanti kita ubah-ubah supaya aplikasi kita lebih sesuai nantinya ketika di ekspor ke Android begitu ya. Ada juga plugins ini. Nah, si plugins inilah nanti yang kita akan masukkan dengan plugins yang kita download tadi, yang dari Shinil itu ya. Jadi ini saya buka, ini adalah Godot AdMob plugins 5.050 yang saya download daripada Shinil GitHub tadi. Isinya ada dua, ada AdMob Lib dan ada yang namanya AdMob Plugins. Nah, AdMob Plugins ini masuknya ke yang tadi, Godot plugins yang tadi, Android/plugins. Kita akan double klik. Di sini ada dua file, saya akan copy dan saya akan pindahkan ke Android/plugins ini ya. Oke. Nah, setelah saya memasukkan si file ini ke dalam pluginsnya, yang berikutnya yang kita lakukan adalah kita copy. Kita balik lagi back sedikit. Add moblib, yang folder kedua yang ada di dalam zip file tadi. Kita akan copy si add moblib ini. Oh, by the way, teman-teman kalau pengen download dari GitHub-nya, tinggal klik di sini aja ya. Releases, klik sini, download yang 500 ini. Ya.
Klik aja nanti kita dapat si zip-nya di sini. Oke ya. Nah, ini kita copy si Atmoplib ini ke dalam res kita, yaitu nanti res kita itu kan di kode 101 di sini ya, di atasnya nih. Kita akan copy di sini. Nah, sekarang kita punya Atmoplib dan kita punya Android dengan plugins di sini. Nah, kalau udah benar teman-teman, di dalam Godotnya, kita nanti bisa lihat harusnya ada dua-duanya. Ada si Android Atmoplib, dan ada juga di sini ada Android, kemudian dalamnya ada plugins, nah nanti dalamnya itu ada yang tadi kita copy gitu ya. Oke, kita sudah memindahkan file-filenya. Nah, sekarang apa yang harus kita lakukan? Berikutnya yang kita lakukan adalah kita harus memodifikasi export template kita. Jadi kita akan klik ke export, kita klik ke Android Runnable ini, yang settingan Android kita ya. Di sini kita akan bilang kita use custom build. Jadi kita mau bilang kita mau pakai si Android project yang tadi itu, yang baru kita bikin tadi ya. Kemudian kita akan pilih Godot AdMob-nya kita aktifkan. Oke. Nah, pastikan juga setelah dua itu aktifkan, sisanya sama ya dengan yang kemarin-kemarin ya. Teman-teman juga pasang juga di bagian permission. Jadi kan untuk kita bisa loading iklan, kita tentunya harusnya bisa connect ke internet dong, begitu kan ya. Maka kita harus menceklis permission-nya di access network state, supaya kita tahu bahwa si HP kita ini terhubung dengan internet atau enggak. Dan juga kita juga harus minta permission, izin untuk bisa mengakses internet. Ya, jadi akses network state dan internet itu sudah harus pasti ada, gitu ya. Oke, kalau sudah semua begini, tinggal kita tutup dulu aja, kita save dulu. Nah, setelah kita menambahkan itu, teman-teman bisa juga kembali lagi ke dalam project kita di sini, ke dalam Android kita. Di sini jangan lupa kita tambahkan di dalam Android ini, kita double klik, ada build folder, kita klik kanan. Nah, teman-teman boleh sebenarnya mengubah Android manifest.xml ini. Nah, saya akan buka dalam Visual Studio Code. Kalau teman-teman nggak punya ID yang lain, bisa buka pakai Notepad, pakai apapun begitu ya. Buka Android manifest.xml. Nah, di sini kita akan menambahkan satu buah code untuk supaya Android mengetahui application ID kita apa. Jadi di sini saya akan pasang application ID yang ada di dalam Google AdMob saya. Jadi di sini saya ada AdMob, saya punya apps di sini, dan apps-nya ini punya setting. Di dalam setting ini ada app ID, teman-teman. Saya tutup ya di sini ya. Saya tinggal copy aja app ID-nya. Dan kalau teman-teman balik lagi ke si Godot Android AdMob plugins, si GitHub-nya, teman-teman bisa lihat di sini ada tata cara memasangnya. Ini sebenarnya apa yang kita lakuin barusan begitu ya. Dan di sini kita ada tambah edit si Android manifest. Kita akan copy apa editannya. Dan kita akan paste di sini. Di dalam, kalau teman-teman Android manifest, paling bawahnya aja ya. Sebelum application, pasang di sini. Oke. Nah, di sini ada Android value-nya. Value-nya ini ditukar dengan application ID dari AdMob yang tadi. Jadi kita akan hapus, kemudian kita akan paste di sini. Ini adalah application ID yang saya miliki. Gitu ya. Jadi kita udah punya application ID-nya. Kalau kita coba sekarang jalanin, semuanya akan jalan kayak biasa. Gitu ya. By the way, kalau teman-teman klik yang belah sini itu, dia munculnya di dalam HP kita dalam versi debug ya. Jadi makanya kenapa sini teman-teman bisa lihat si area 2D-nya masih kelihatan si areanya gitu. Dan jadi lebih lambat, jadi rada nge-lag begitu ya. Ini karena kita dalam debug mode gitu di dalam HP. Jadi lebih berat ya. Tapi enaknya adalah di sini kalau teman-teman lihat semua pesan-pesan yang kita pasang di debug itu keluar teman-teman. Ya. Jadi kayak di auto load ini keluar nih. Sama seperti kalau kita debug di komputer gitu. Oke. Nah, tinggal kita matiin aja. Matiin di sini. Ada stop di sini kelihatannya. Oke. Nah, sekarang kita udah setting si Android-nya. Sekarang tinggal kita bagian yang coding-codingannya nih sekarang nih, gitu ya. Gimana caranya nih kita codingnya nih? Nah, teman-teman di sini saya akan pasang satu buah node baru. Kita akan Ctrl A. Di sini kita akan cari AdMob. Nah, ini ada admob.gd. Kita tinggal pasang aja admob.gd ini di luar dari Canvas Modulet. Admob.gd ini adalah si node yang dibikin oleh GitHub yang tadi ya. Isinya seperti ini. Ini adalah untuk kita membuat iklan kita gitu ya. Dia turunan dari Node, dia punya variabel seperti ini. Saya akan jelaskan satu persatu ya. Teman-teman, Israel ini kalau di checklist, maka kita akan bilang pada Google bahwa ini aplikasi yang sudah benar-benar running, yang sudah dipasang di Google Play Store, yang sudah siap untuk dapat duit begitu ya. Kalau kita
checklist Israel-nya dalam keadaan kita masih testing, maka bisa jadi Google akan menganggap bahwa kita berusaha cari duit dengan cara ilegal, account AdMob kita bisa aja di-ban. Jadi teman-teman jangan klik Israel sampai aplikasi kalian, aplikasi teman-teman sudah live di dalam application store gitu ya. Oke, di sini ada banner on top, ada jenis-jenis banner, teman-teman bisa baca jenis-jenisnya di GitHub yang tadi ya. Ada smart banner, ada large banner, ini ukuran-ukuran bannernya gitu ya, mau full, mau sedikit, mau gede, mau yang adaptif aja, kita pilih yang adaptif, jadi bisa sesuai dengan layarnya begitu. Kita ada banner ID, interstitial ID, ada reward ID, jadi di sini kita ada 3 jenis iklan yang disupport oleh si AdMob buat Godot saat ini. Ada banner ID, yaitu kalau teman-teman punya layar terus keluar gambar di atas, nah itu iklan yang seperti itu namanya banner. Kalau tiba-tiba layarnya ganti jadi sebuah iklan yang running, itu namanya interstitial. Kalau teman-teman klik, saya mau lihat iklan buat dapat koin atau dapat diamond atau apapun itu namanya rewarded, gitu ya. Sini juga ada child directed kah? Apakah iklannya khusus buat anak kecil kah? Apakah personalized kah? Dan di sini ada maximum content rate-nya. Ada G, ada PG, ada T, ada ME. Ini teman-teman bisa lihat di dokumentasi AdMob maksudnya apa begitu ya. Nanti saya tulis sedikit di bawah situ ya. Oke. Nah, di sini saya butuh 3 ID, teman-teman. Nah, 3 ID ini dapat dari mana? Dapat dari si Google AdMob ini. Jadi kalau ketika kita sudah bikin application-nya, teman-teman bisa add unit di sini. Add unit ini akan menambah nanti jenis iklan yang kita mau. Ini ada semua option-option iklannya ada di sini. Jadi misalkan di dalam banner test gitu, kita bisa klik banner test. Ini saya udah buat testing, saya udah buat 3 jenis ya iklannya. Banner, interstitial, dan reward. Kalau saya klik sebenarnya, di dalam sini kita punya advanced setting. Kita pengen misalnya tipe tipe ad-nya seperti apa, kita bisa automatic refresh atau enggak, ada Google Optimize atau enggak. Nah, itu ada banyak banget settingan-settingan yang bisa kita tambahkan di dalam setiap iklannya gitu. Kalau teman-teman pengen nama iklan baru juga bisa add unit. Sini sebenarnya ada lebih banyak tipe iklan yang tersedia sebenarnya kalau misalnya kita pengen lihat ya di dalam si Google Ads-nya. Tapi yang di support saat ini oleh GitHub Godot adalah cuma yang banner, interstitial, sama rewarded di sini. Untuk banner aja bisa kasih nama banner 2 misalkan. Nah, di sini teman-teman bisa ada advanced setting. Di sini ada mau tipenya apa, mau teks kah, mau video kah, mau Google Optimize kah, atau custom, atau disabled, automatic refresh ya. Jadi si bannernya bisa ganti gambar atau enggak begitu. Ini ada ICPM juga, ini buat menentukan apakah kita pengen Google-nya optimize kah si iklannya, mau iklan yang seperti apa. Jadi kalau di sini kita pengen iklan yang mana yang kita mau sertakan di dalam game kita, mau yang high floor berarti iklan yang mahal, yang bayar yang mahal, tapi ya cuma dikit iklan yang ada. Medium yang balance-nya lebih balance, kalau all price ya semua gitu. Ada aja iklan-iklan yang murahan juga nggak apa-apa muncul aja gitu ya. Oke, nah kita tutup aja, kita nggak mau bikin yang baru. Kita ada yang 3 ini. Kita copy aja teman-teman, di sini ada banner ID-nya. Saya copy aja, saya pasang di dalam Godot saya. Saya pasang interstitial ID-nya juga di dalam Godot saya. Saya pasang juga reward ID-nya di dalam Godot saya. Ada contohnya hilangin aja ya. Oke, sip. Oke, jadi sekarang kita sudah punya banner ID, kita punya interstitial ID, kita punya rewarded ID. Nah, semua udah terisi, semua udah diisi dengan baik. Mari kita pasang script-nya sekarang. Kalau di sini kita lihat di bagian signalnya, teman-teman bisa lihat AdMob ini punya berbagai macam signal di sini. Ada dibagi jadi 3 juga ya, banner, ada interstitial, ada reward. Nah, untuk banner dulu, banner itu ada 2. Ada banner fail to load, kalau bannernya gagal untuk loading, jadi misalkan internetnya mati atau apapun. Kalau banner loaded, berarti bannernya sudah siap. Jadi setiap setiap iklan itu perlu 2 tahap itu, harus di-load dulu baru ditampilkan. Load dulu baru tampilkan, begitu ya. Nah, di sini jadi setiap kali yang iklannya mau load, itu ada signal kalau dia gagal. Fail to load, fail to load, fail to load. Ada juga signal kalau dia berhasil. Loaded, loaded, loaded. Nah, nanti sisanya seiring kita jalan, untuk saat ini saya pengen kita punya sesuatu yang bisa nampilin bahwa, oh sekarang ini lagi running nggak sih iklan saya gitu, lagi jalan nggak sih? Gitu. Nah, kita pengen pasang di mana ya? Nah, kita pasang aja di GUI. Saya akan pasang sebuah label supaya kita tahu ini ada something nggak ya di situ gitu ya. Kita akan pasang labelnya di center atas, jadi top right. Top right. Kita akan pasang dia contoh teks. Ya. Contoh, kita kasih align center. Ada tulisan contoh ini ya. Ada. Kita kasih fontnya gedean sedikit deh. Kita bikin lebih dynamic font. Kita bikin fontnya, kita ambil aja dari font yang kemarin. Font kita. Oh sorry, ini udah tires ya, kita pakein aja.
setting, size-nya kita ganti jadi misalnya 32, jadi gede. Oke. Kita punya sebuah label untuk kita nunjukin dan kita pengen punya sebuah tombol yang bisa kita klik. Jadi kita akan pasang sebuah touch screen button. Touch screen button ini akan kita pasang pakai scriptnya, pakai sprite-nya yang mana ya? Kita akan pasang sprite pakai bullet aja ya, biar gampang ya. Atau button jump aja deh, button jump. Button jump ini akan saya pakai di normalnya. Kemudian saya pasang juga press-nya juga di sini. Tapi saya akan perkecil dan saya akan taruh di bawah daripada contoh saya ini. Ini manual aja ya. Oke, jadi sekarang kita punya button yang bisa kita klik dan kita bisa menampilkan nanti iklannya. Kita udah punya setting kita, mari kita pasang scriptnya. Di Atom ini saya akan pasang beberapa script. Yang pertama kita akan mencoba dulu untuk banner, tapi saya akan pasang dulu untuk semua yang fail to load. Jadi kalau kita fail to load sama loaded, kita pasang dulu semua scriptnya. Kalau banner fail to load, kita pasang. Tadi kita mau pasang di sini label, misalkan label, titik, text. Kita bilang banner fail. Plus error code-nya itu adalah sebuah integer. Jadi kalau teman-teman pasang error code, di sini harus dijadiin string dulu. Kalau error code di sini adalah bukan error code dari plugins-nya, teman-teman. Jadi kalau misalnya ada error code, ini biasanya datangnya dari AdMob-nya. Jadi kalau teman-teman pengen tahu error code-nya ini buat apa, misalkan error code 3 itu berarti nggak dapat iklan, misalnya gitu ya. Nah, itu kita lihatnya di dalam si website AdMob-nya. Gitu. Ini kalau gagal, kita juga set AdMob juga kalau berhasil, load it. Ini berhasil, copy aja ya. Kita bilang, banner load it. Oke. Banner loaded, banner failed, sudah ada. Kita pasang semua dulu aja ya, kagok ya. Kita untuk interstitial, kalau bisa gagal, interstitial ini kita pasang aja. Kita copy aja ya sebenarnya. Kita copy aja. Tapi kalau gini kita bilang interfail. Oke. Di sini kita punya interstitial yang loaded. Kita bisa bilang interloaded. Oke. Kita juga pasang buat yang rewarded. Rewarded fail to load. Ini kagok sekalian begitu ya, kita pasang semua ya. Oke. Ini pakai ini, kita pakai ini aja deh. Tapi reward fail gitu. Apalagi kalau dia rewardnya berhasil loaded, maka kita akan pasang rewardnya loaded. Guys, sudah pengen ketik aja ya. Reward loaded. Oke. Kita udah pasang semua, sekarang tinggal pasang aja kayak gimana sih codingannya untuk kita nampilin banner misalkan. Oke. Nah, sekarang berarti saya akan pasang di dalam ready function saya. Di sini saya akan pasang dollar $add titik load banner. Kita akan load dulu bannernya. Kita mau tampilin bannernya kalau saya klik gitu ya. Atau kalau untuk banner, load banner ya bolehlah saya kalau saya klik ya. Jadi di sini sekarang saya akan pasang di dalam si touchscreen starter saya. Kalau saya press di sini, maka kalau saya press barulah saya add mode titik show banner. Oke. Nah, kita show banner setelah kita load. Kita coba dulu ya segini ya. Kita akan coba dulu. Kita play. Itu di bug sih ya. Coba kita lihat di dalam HP kita ini apakah keluar. Godot showing. Kita lihat. Contoh tidak berubah. Kita tunggu sebentar. Nah, kita bisa lihat di sini langsung keluar ya bannernya. Jadi kita tuh nggak, kalau untuk banner kita nggak usah show banner, kita langsung load banner juga udah keluar begitu ya teman-teman ya. Kita cancel aja. Ini seharusnya teman-teman adalah kalau kita udah show banner baru keluar. Tapi ini kayaknya untuk yang 5.0 lebih kosong ini kayaknya langsung keluar gitu ya bannernya ya. Jadi langsung aja di situ. Pasang aja load banner sudah langsung tampil gitu. Oke, itu untuk load banner. Sekarang kita akan coba untuk yang interstitial, interstitialnya. Jadi kita akan load interstitial di sini.
Kita tutup aja bannernya. By the way, teman-teman, kalau misalnya ada banner yang lagi nyala nih, kalau pengen ngeluarin yang lain, teman-teman lebih baik si bannernya di-hide dulu. Jadi ada perintah nanti add mob titik hide banner, supaya bannernya nggak usah keluar gitu. Nah, ini load interstitial, dan nanti di dalam si quest ini, kita akan pasang interstitialnya. Mob titik show interstitial. Oke, sip. Kita akan lakukan lagi. Kita akan debug lagi. Teman-teman tidak usah khawatir kalau di sini tampaknya kayak nge-lag. Kalau misalnya kita rilis, mah nggak nge-lag kok, tenang aja. Tapi di sini kita lihat apakah interstitialnya jalan. Contoh, masih contoh, tidak berubah ya. Nah, interstitialnya udah loaded, kita akan klik. Nah, kita bisa pindah ke iklan yang ada di sini. Iklannya sudah ada, tutup beberapa lama, kita bisa tutup, kita tutup, dan keluar, kita bisa tampilin lagi kalau mau, juga bisa. Jadi teman-teman bisa nampilin berkali-kali gitu ya. Oke. Nah, oke. Nah, sekarang untuk yang ketiga nih, yaitu si reward nih yang lebih rumit sedikit begitu ya teman-teman ya. Kita bisa load yang halnya jadi sama ya, kita load dulu. Kita load dulu. Teman juga bisa load yang rewarded video itu juga langsung di button nih ya. Jadi kalau misalnya di sini juga kita bisa aja. Misalkan di sini saya nggak pengen show. Atau tapi biar kelihatan mendingan kita pasang di ready aja deh. Jadi di sini teman-teman bisa pasang add mode, titik load rewarded video. Jadi kita load juga ya. Nah, kita nanti tampilin di sini. Add mode, titik show rewarded video. Oke. Nah, rewarded video ini sedikit beda ya teman-teman ya. Jadi kalau kita lihat di dalam si AdMob sendiri, rewarded video itu lebih banyak si signalnya. Jadi selain ada fail to load, kita juga ada rewarded video live application, rewarded video open, rewarded video started, sama video video rewarded, rewarded video close, dan rewarded gitu ya. Jadi sini ada beberapa skenario teman-teman kalau misalkan kita keluar iklan, yang iklannya 30 detik tuh kan ya, teman-teman kan bisa aja tutup iklannya sebelum 30 detik kan ya. Jadi bisa aja ditutup sebelumnya. Nah, kalau misalkan ditutup sebelumnya, kita masukin kayak ini. Kalau misalkan sebelum kita pas open atau pas start yang ini, kalau live application, jadi kalau misalnya teman-teman begitu iklannya keluar, kita live application ya, berarti masuknya kayak yang ini gitu ya. Nah, kalau berhasil 30 detik, kita akan dapatnya rewarded di sini. Nah, rewarded di sini nanti dapat currency dan jumlahnya. Jadi currency-nya tipe currency-nya apa? Jadi kan bisa aja diamond, bisa gold, bisa apapun gitu ya. Dan ada amount-nya di sini. Nah, ini settingnya teman-teman adalah di AdMob-nya. Jadi teman-teman bisa ngasih amount-nya berapa, si currency-nya berapa, itu di dalam AdMob. Jadi bisa diubah di dalam AdMob-nya dapatnya berapa gitu ya. Tapi kalau misalkan di sini, karena saya belum setting di AdMob-nya, kita double klik aja, kita pasang di sini, kita bilang aja, oh dapat reward gitu ya. Gain, gitu, dapat reward. Oke. Oke, sekarang saya akan lakukan hal yang sama ya. Saya akan debug. Debug di sini. Kita lihat. Saya nunggu dulu supaya si iklannya loaded. Kita tunggu sebentar. Reward loaded, kita klik. Nah, ini adalah sebuah task add. Task add-nya ini reward-nya dalam 321. Jadi kalau reward yang ini cuma 3 detik begitu ya teman-teman ya. Saya tutup dan kita akan dapat reward gain di situ. Oke ya, jadi kita sudah dapat reward-nya di situ. Oke, dengan demikian kita sudah membahas bagaimana caranya kita bisa menggunakan atau memasang AdMob di dalam game kita. Mungkin kalau teman-teman yang khawatir, tadi kan kelihatan kayak nge-lag begitu ya. Ini saya akan tunjukkan sedikit. Hasilnya kalau udah saya ekspor biasa aja, saya ekspor ke Zombie Ads with Ad ini. Supaya teman-teman bisa lihat hasilnya kalau misalkan dia udah versi yang build-nya begitu ya. Bukan yang tadi kan masih debug ya teman-teman ya. Oke, saya akan coba pindahkan dulu ke HP saya ya. Oke, sini saya akan install. Oke, saya akan install. Kita akan ke File Manager, My Files, kita ke Recent Files. Ini saya lihat recent file-nya. Harusnya udah ada ya. Zombie 101 with APK ini.
Kita ada zombie 101 with Edge, saya install. Install. Kita open aja. Teman-teman bisa lihat. Nah, ini jalannya baik ya, nggak loading, nggak ini ya, nggak nge-lag ya. Kita tinggal tunggu sampai si iklannya loading. Reward loaded, kita klik, dan kita dapat iklan. Seperti yang tadi. Cuma ini iklan 30 detik, saudara-saudara. Oke ya. Saya akan percepat aja ya. Kita tutup aja ya. Jadi kita rewardnya nggak dapat close video. Oke. Jadi nggak dapat reward gain ya, cuma reward loaded tuh. Saya rasa cukup untuk video kali ini. Kita sudah berhasil menambahkan AdMobs ke dalam aplikasi Godot kita. Jadi kalau misalnya nanti teman-teman ada masalah, nah AdMob ini teman-teman untuk settingnya rada repot ya teman-teman. Jadi kadang-kadang ada aja kesalahan-kesalahan terjadi dan ada error-error yang terjadi begitu. Jadi kalau misalkan sampai ada kesalahan, teman-teman posting aja di sini atau di Discord group. Mari kita sama-sama kita solve bareng-bareng begitu ya. Oke, kalau gitu sampai sini dulu ya video kita. Kita akan jumpa lagi di video-video berikutnya. Semoga bermanfaat. Terima kasih banyak atas perhatiannya.